Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidis sadah sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa la amma ba'd. Para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan tausiah mingguan yang kita sampaikan secara daring. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema Thaharah 2, meliputi wudu, kemudian tayamum dan juga mandi janabah. Sebagaimana yang kita ketahui, berwudu itu merupakan kegiatan mensucikan diri yang kita lakukan dalam rangka untuk mengangkat hadas kecil. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membasuh atau mengusap anggota tubuh tertentu yang sudah disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran Karim, diiringi dengan niat ibadah karena Allah semata. Adapun hukum daripada berwudu itu tergantung konteksnya. Dia bisa dihukumi wajib, tapi dia juga bisa dihukumi sunnah saja. Dia akan dihukumi wajib apabila kita ingin melaksanakan ibadah sholat. Maka sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, la sholata liman la wudu'a lahu. Kemudian juga selanjutnya dia akan dihukumi wajib apabila kita ingin menyentuh mushaf. Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Rasulullah juga bersabda, alla yamassal qur'ana illa tahirun. Hendaklah tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci. Nah, kemudian selanjutnya adalah orang yang ingin tawaf. Orang yang ingin tawaf maka dia fardu hukumnya untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian ia akan dihukumi sunnah. Berwudu itu akan dihukumi sunnah apabila seseorang yang ingin melaksanakan sholat meskipun dia tidak batal, tujuannya hanya untuk mengulang wudunya saja. Nah, pengulangan wudu seperti ini dihukumi sunnah. Atau kalau kita ingin menyentuh kitab-kitab syar'iyah seperti misalnya kitab fiqih, kitab akidah, kitab tauhid, kitab akhlak atau kitab hadis, kitab tafsir, Al-Quran terjemah juga ya. Meskipun ikhtilaf ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh tidak ya. Makanya di sini dihukumi sunnah saja. Kenapa dia dihukumi sunnah? Karena kebanyakan kitab-kitab syar'iyah tadi ada Al-Qur'annya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga dianjurkan dan dihukumi sunnah berwudu apabila hendak guring malam, mau tidur ya, mau tidur sunnah kita berwudu. Atau misalnya sebelum mandi janabah, nah itu juga sunnah wudu. Kita juga disunnahkan berwudu apabila dalam keadaan emosi, emosi, marah, sebaiknya kita juga berwudu. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita juga dianjurkan untuk berwudu. Bedakan antara membaca dengan menyentuh ya. Kalau menyentuh, tadi kan jumhur ulama mengatakan wajib. Nah, sementara untuk membaca itu bisa saja kita tidak menyentuh Al-Quran tapi kita membacanya. Para penghafal Al-Quran kan mungkin seperti itu juga. Ya diakali lah kalau orang yang penghafal Al-Quran itu kan mereka yang sedang tidak suci diakali supaya tidak menyentuh tapi tetap bisa membuka gitu kan. Nah, selanjutnya rukun wudu. Rukun wudu itu ada yang mengatakan 4, ada juga yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 dan ada yang mengatakan 8. Bagi mazhab Hanafi itu 4 saja, sebagaimana firman Allah tadi ya. Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Hendak sembahyang itu basuh terlebih dahulu wajahnya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian basuh juga kedua tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, hendaknya mengusap kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga cucilah kedua kakimu hingga mata kaki.
Nah, 4 itu saja dalam mazhab Hanafi, tidak ada tambahan lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i kenapa 6? Karena dalam mazhab Syafi'i itu menambahkan pertama niat. Jadi kita kada kawa kada berniat dalam mazhab Syafi'i. Nah, cuma kapan niatnya itu? Memang kita itu niat kalau urutan-urutannya itu nanti tertib ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i kita tuntaskan saja. Jadi tambahannya itu 2. Pertama niat, kemudian terakhir itu tertib. Tertib itu artinya berurutan. Kada acak, tidak sporadis. Kalau sporadis dalam mazhab Syafi'i maka itu tidak sah nanti wudunya. Nah, berbeda dengan mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali itu menyebutkan 7 dengan menambahkan 1 lagi mualat. Mualat itu artinya tidak terputus. Misalnya terputus itulah kita imbang membasuh muka, kaganangan, jamuran misalnya hari hujan, kita lepas tadi itu keran kita matikan, langsung kita buka ke jamuran mengambil pakaian. Tanpa kita sadari wajah kita ini sudah kering. Ukurannya itu bila sudah kada basah lagi, bila sudah tidak basah lagi wajah kita, maka itu sudah menjadi sudah tidak mualat lagi. Artinya kita perlu mengulang lagi wudu kita. Jangan melanjutkan ke tangan, tapi harus kita ulang lagi. Itu al-mualat. Nah, kalau dalam mazhab Maliki itu ada tambahan lagi 1 sehingga 8 mereka itu, yaitu ad-dalku. Ad-dalku itu tadlik. Tadlik itu kan menggosok-gosok tangan. Ya, memusut-musut ya bahasa orang Banjar tuh sambil diurut-urut. Tadlik itu kan sebenarnya mengurut. Jadi seperti itu tambahannya dalam mazhab Maliki. Kenapa di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu mengatakan atau mewajibkan tartib ya? Sementara dalam Hanafi dan Maliki itu hanya sunnah muakkadah saja. Tetapi meskipun sunnah muakkadah mereka tetap memasukkan tartib ini dalam rukun. Tetapi bilanya kada tertib tidak membatalkan wudu. Artinya hendak batis ka berhulu itu sunnah muakkadah saja, mendekati wajib, tapi tidak membatalkan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tartib itu wajib. Kalaunya kita acak melakukannya maka batal wudu kita. Nah, itu perbedaannya di situ. Nah, sebagai tartibnya dalam mazhab Syafi'i saja ya, yang kita pakai dalam mazhab Syafi'i saja. Tartibnya itu pertama niat. Cuman kita ini kadang-kadang niat itu apakah sebelum membasuh, apakah saat membasuh. Nah, niat kita itu begitu juga nanti di dalam sholat. Apakah saat kita takbiratul ihram ataukah sebelum takbiratul ihram gitu kan. Nah, kalau dia berbarengan dengan takbiratul ihram, apakah secara tartib itu takbiratul ihram baru niat atau niat baru takbiratul ihram? Nah, itu. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting untuk kita bahas ya. Yang penting niatnya begitu. Disinilah peranan ulama-ulama fikih itu menetapkan. Jadi bubuan sini itu merumuskan niat saja lebih dulu. Jadi niat itu kita baca ketika kita membasuh wajah. Yang kedua rukun yang kedua membasuh wajah. Wajah ini batasannya itu ada manabitus sya'ar. Manabitus sya'ar itu yang menumbuhi rambut, menumbuhi bulu-bulu. Jadi ukurannya kalau dari atas itu dari yang tumbuh rambut ini sampai ke dagu. Kemudian kalau yang samping itu adalah telinga kiri dan telinga kanan. Nah, yang kedua sudah membasuh wajah. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Kedua tangan ini kalau bahasa Al-Qur'an itu kan wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai ke siku. Artinya kalau sampai ke siku berarti dari tangan sini, dari jari ke siku. Jadi jangan dari siku dulu ya. Kadang-kadang begini, karena kerannya tinggi, kadang-kadang faktor keran ini mempengaruhi juga. Karena kerannya terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa juga. Karena terlalu rendah akhirnya susah kita begini, akhirnya kita melakukannya begini. Karena makanya ini pentingnya desainer tempat wudhu di masjid-masjid itu harusnya keran itu posisinya lebih tinggi sehingga mudah untuk melakukan begini. Karena mestinya memang begini. Kemudian rukun
Berikutnya adalah mengusap kepala atau merabanya. Di sini ikhtilaf ulama juga. Ada yang mengatakan mashu ba'dir ras, mengusap itu sebagian kepala saja. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu satu helai rambut juga sudah dianggap sah. Karena sebagian itu mewakili semuanya. Zikrul ba'di wa iradatul kulli, gitu. Menyebutkan zikrul kulli wa iradatul ba'di, sebaliknya begitu ya. Menyebutkan umum tapi sebetulnya yang diinginkan sebagian itu sudah dianggap mewakili, sudah dianggap representatif gitu. Karena kita ketika menunjuk bagian kepala di bagian belakang sini saja, ini sudah kita sebut kepala. Di mana sakitnya? Sini, kepala sini. Nah, artinya kita menyebut sebagian kepala itu sudah menyebut kepala. Ini dalam pandangan Hanafi dan Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali, mereka memahaminya itu adalah seluruh, gitu kan, seluruh. Jadi seluruh itu, bahkan dalam Hambali itu telinga depan dan telinga belakang itu bagian dari kepala, dan itu harus diusap juga. Nah, kemudian yang kelima rukunnya adalah mencuci kaki, membasuh kaki ilal ka'bain. Ilal ka'bain itu artinya ka'bainnya harus basah gitu. Begitu juga tadi dengan tangan itu sikunya harus basah gitu. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib ini berurutan, tidak boleh sporadis, tidak boleh acak gitu. Nah, tadi sudah disampaikan juga ya bahwa Hanafi dan Maliki tidak mewajibkan tertib, tapi mereka mengatakan itu sunnah muakkadah, tapi mereka tetap masukkan itu dalam rukun. Hanya saja ketika itu tidak dilakukan, kemudian tidak membatalkan wudu. Selanjutnya sunnah wudu. Sunnah di dalam wudu itu pertama mencuci atau mengubui tangan, menyiram tangan ya, dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri, itu sunnah gitu kan. Dengan dibasuh ya, dengan dibersihkan. Kemudian menyebut nama Allah itu juga sunnah. Kemudian melakukan madmadah. Madmadah itu apa? Berkumur. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan istithmar, mengeluarkannya kembali gitu. Kemudian juga membersihi gigi dengan siwak. Nah, itu kan seperti sabda Nabi itu apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan ke mereka untuk bersiwak sebelum sholat. Hadisnya populer. Kemudian pengulangan 3 kali. Yang wajib itu kan 1 kali, tapi mengulanginya menjadi 3 kali itu juga sunnah. Kemudian membersihi yang manabitus sya'ar tadi, yang ditumbuh-tumbuhi rambut-rambut itu juga, seperti jenggot yang terutama membersihi jenggot, menyeka-nyekanya, itu juga sunnah. Bagi yang bisa jenggot lah, yang kalau bisa jenggot ya digisang-gisangkan sedikit aja. Kemudian membasuh seluruh kepala, nah itu juga sunnah. Kemudian mendahulukan yang kanan atas yang kiri, itu juga sunnah. Kemudian bagi yang tidak mewajibkan membasuh telinga gitu kan, nah telinga itu juga sunnah, membersihkan. Selanjutnya mubtilatul wudu, atau yang membatalkan wudu. Pertama yang membatalkan wudu itu adalah keluarnya benda dari min ahadis sabilain, dari 2 jalan itu. Apapun bendanya, mau cair mau tidak cair, itu tidak boleh. Ketika dia keluar maka itu akan membatalkan wudunya. Kemudian yang kedua, tidurnya itu yang tidak tamakun, tidak tetap, tidak statis tidurnya. Kalau orang tertidur dalam keadaan terduduk, ini perlu keahlian juga. Tapi biasanya santri itu sudah paham triknya, bagaimana tidur dalam keadaan duduk. Berbeda kalau dia tertidur dalam keadaan duduk tadi ya, selama dia tetap, dia tamakun di situ, maka dia tidak dianggap membatalkan wudu. Karena Rasulullah pernah
melakukan seperti itu, beliau langsung sholat. Berbeda kalau kita sudah dalam keadaan berbaring, bersandar, nah itu dianggap membatalkan wudu. Kemudian yang membatalkan wudu lagi adalah hilangnya akal. Hilang akal itu bisa karena mabuk, bisa juga karena penyakit, karena sakit gitu. Yang selanjutnya yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan perempuan, kemaluan siapapun, tidak hanya perempuan, ya, laki-laki juga. Anak kecil pun kalau tersentuh kemaluannya, maka itu membatalkan si yang menyentuh. Nah, tapi ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan, sentuhan itu adalah dengan ini, bukan dengan kulit luar tangan, tapi dengan kulit dalam. Nah, kemudian yang membatalkan wudu adalah sentuhan kulit, terutama dalam mazhab Syafi'i, sentuhan kulit itu membatalkan wudu. Kalau mazhab yang lain tidak, terutama mazhab Maliki, karena mereka berbeda dalam menafsirkan kata lamastum. Jadi lamastum di situ dipahami sebagai, ada yang memahami tekstual. Mazhab Syafi'i dalam hal ini mengatakan lamastum di situ adalah bersentuhan kulit. Kalau dalam mazhab Maliki itu adalah jima, maknanya gitu. Artinya selama tidak ada syahwat, tidak ada jima, maka seseorang tidak batal wudunya. Nah, itu pula lah kenapa sebagian kita itu ada yang bersalaman dengan lawan jenis itu biasa-biasa saja, mereka tidak menganggap haram itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya haram itu. Kemudian saya kira cukup untuk wudu, nanti mungkin disambung dengan tanya jawab. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah atau pembahasan tayamum. Tayamum ini sebagaimana kita ketahui adalah berfungsi sebagai pengganti daripada wudu. Baik itu lirafil hadatsil asghar ataupun akbar. Apakah dia ingin mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Artinya kalau seseorang dalam kondisi dia harus tayamum sementara dia dalam keadaan junub, nah, dia tidak perlu tayamumnya itu berguling-guling di lantai. Ada keadaan seperti itu. Jadi tayamumnya sama seperti biasa. Tayamum itu kan apa istilahnya, kita menempelkan kedua tangan kita ke tempat yang kita yakini di situ ada debunya atau ada tanah-tanahnya. Kemudian kita usapkan ke kedua wajah kita begini. Kemudian sekali lagi kita ambil, kemudian begini posisinya. Tarik dari atas ke bawah, langsung kita balik, lanjut lagi ke sini, langsung balik begitu. Kemudian selanjutnya yang membuat kita itu bisa dibolehkan bertayamum. Pertama, karena memang ketiadaan air. Ketiadaan air meskipun setelah kita selesai sholat gitu kan, ada baru ketemu air, kita tidak mesti membatalkan sholat. Nah, di sini ikhtilaf ulama. Ada yang kita harus membatalkan sholat karena sudah ketemu airnya, tapi ada yang mengatakan sudah sah sholat kita, karena ketika kita ingin berwudu tadi memang tidak ditemukan air gitu. Tapi harus ada usaha dulu ya, untuk kebolehannya ini harus ada usaha dulu. Kalau tidak ada usaha dianggap tidak boleh gitu. Nah, kemudian yang kedua yang membolehkan kita bertayamum itu adalah dalam keadaan sakit. Kalau kita sakit maka kita harus kalau kita sakit dan sakit kita itu membuat kita tidak boleh tersentuh air, maka kita boleh bertayamum gitu. Yang selanjutnya adalah suhu atau cuaca yang sangat dingin, sehingga apabila kita tersentuh air kemungkinan besar akan mencelakakan diri kita. Nah, kalau di Indonesia ini, apalagi di Banjar ini, mungkin kita tidak menemukan musim di mana cuaca itu sangat dingin sekali sehingga ketika menyentuh air itu kita betul-betul kedinginan yang sangat banget, menusuk-nusuk ke tulang. Kalau di negara-negara lain ya seperti Eropa di mana ada musim dingin, di Jazirah Arab juga sebagian itu ada musim-musim dinginnya juga. Pada level tertentu dinginnya itu sangat menusuk, dan itu kalau kena air memang bisa sakit sekali gitu.
Kemudian yang selanjutnya, karena memang tidak terjangkau, airnya tidak terjangkau. Ada air tapi kita tidak bisa menjangkaunya. Nah, itu tetap membolehkan juga ya. Kemudian air yang tidak cukup. Kita punya air bersih sedikit, tapi kalau kita gunakan untuk berwudu, kita tidak bisa minum misalnya. Kita tidak bisa masak dan seterusnya. Air yang tersedia seperti air yang tersedia itu sangat terbatas. Nah, ini juga membolehkan kita untuk bertayamum. Kemudian selanjutnya yang membatalkan adalah pertama, segala pembatal wudu itu membatalkan tayamum. Segala yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Kemudian juga yang membatalkan tayamum adalah kalau ditemukan air gitu kan. Tapi kita belum sholat gitu kan. Kalau sudah sholat ya sudah selesai sholat. Tapi kalau kita bertayamum kemudian ditemukan air, nah maka batal tayamum kita. Atau penghalang atau sesuatu yang menghalangi kita untuk berwudu itu sudah tidak ada lagi. Tadinya kita tidak bisa menjangkau karena memang di situ ada harimau misalnya. Nah, setelah ditimbai buaya, takutan harimau yang buaya. Nah, akhirnya aman gitu kan. Soalnya dipatok buaya pulang lah. Nah, itu tidak aman. Bukan begitu maksudnya. Ya Anda paham lah, gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas lagi tentang mandi junub ya, mandi janabah. Mandi janabah ini ada beberapa asbab. Pertama sebabnya itu karena keluar mani, air mani gitu kan. Baik itu disengaja ataupun tidak. Kemudian yang kedua, bertemunya dua kemaluan. Itu membuat kita harus mandi junub gitu ya. Meskipun tidak dukhul tapi sudah bertemu itu membuat kita mandi wajib. Ini untuk suami istri ya. Kalau yang bukan suami atau bukan suami istri ya jangan ya. Kemudian orang yang wajib mandi besar ya, maksudnya itu adalah orang yang wafat gitu. Orang yang meninggal itu wajib dimandikan mandi janabah. Kemudian orang yang haid itu juga wajib mandi junub, mandi janabah. Orang yang nifas keluar darah karena melahirkan itu juga wajib mandi janabah. Dan orang melahirkannya sendiri, kadang-kadang ada mungkin ya kasusnya orang yang melahirkan tanpa keluar darah nifas. Tetap dia mandi janabah karena melahirkannya, bukan karena nifasnya. Nah, adapun tartibnya mandi janabah ini, pertama kita cuci tangan dulu ya, cuci tangan, dibersihi dulu tangan, jangan buru-buru mandi. Sambil dirasakan, biasanya kan mandinya subuh, dirasakan dingin wan kadanya banyu gitu. Nah, setelah kita cuci tangan dengan sabun, usahakan ya yang bersih gitu kan, supaya steril. Nah, baru yang kedua kita menumpahkan air ke kedua tangan. Jadi tangan dulu dibasahi dikit-dikit dari kanan ke kiri gitu. Yang ketiga baru kita cuci kemaluan. Dua jalan lah ya, depan maupun belakang, dubur maupun kubul ya, itu dibersih-bersihkan. Kemudian yang najis-najis itu juga kita bersihkan. Kemudian kita lakukan wudu ya, kita berwudu. Nah, itu disunahkan memang sebelum mandi junub itu kita berwudu. Nah, kemudian selanjutnya rambut, sela-sela rambut kita dikacak-kacaki ya, kalau di apa istilahnya tadi, dibersihi, dikacak-kacaki sedikit atau disela-sela rambut itu. Kemudian baru kita menyiram kepala 3 kali dengan diiringi niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala. Jadi aku sengaja mandi untuk mengangkat hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, baru kita jadi menyiram kepala itu diiringi dengan niat tadi 3 kali. Habis itu sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Hanya kita ratakan di bagian bawah kemaluan dan ke bawahnya.
gitu kan. Nah, kita bersihkan seluruh anggota tubuh kita. Terakhir kita cuci kaki ya. Cuci kaki dengan baik, dengan bersih gitu kan, dengan sabun. Nah, itu cara mandi wujub, mandi wajib atau mandi janabah. Nah, selain hal-hal yang tadi, ada juga hal-hal yang membuat kita itu disunahkan untuk mandi seperti mandi janabah tadi ya. Pertama misalnya ketika kita ingin sholat Jumat, itu disunahkan. Sholat Id, sholat istisqa, sholat gerhana, itu juga disunahkan untuk mandi janabah. Kemudian, tapi nanti niatnya saja berbeda ya. Kemudian orang yang baru masuk Islam itu disunahkan untuk mandi junub juga. Kemudian orang yang sesudah memandikan mayit itu juga disunahkan untuk membersihkan dirinya dengan mandi janabah. Kemudian juga orang yang baru sembuh dari gila, atau misalnya orang yang mau ihram ya, mau masuk kota Mekah, nah itu juga orang yang mau wukuf dan seterusnya. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Semoga nanti ada yang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehingga kita bisa menghidupkan diskusinya. Tapi saya akan menjawabnya lewat WA group saja ya. Tidak saya jawab di komentar YouTube karena kadang-kadang saya tidak terbaca lagi gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa taufiq wal hidayah minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.